Ruang hasil kali dalam. Di dalam ruang hasil kali dalam dibagi lagi menjadi 4 materi, yaitu yang pertama hasil kali dalam tersebut, dan yang kedua panjang vektor, jarak vektor, dan besar sudut dalam ruang hasil kali dalam, dan yang ketiga basis ortonormal, dan yang keempat perubahan basis. Ruang hasil kali dalam. Ruang hasil kali dalam merupakan ruang vektor yang dilengkapi dengan operasi hasil kali dalam. Seperti halnya ruang vektor, ruang hasil kali dalam bermanfaat dalam beberapa metode optimasi seperti metode least square dan meminimumkan error dalam berbagai bidang rekayasa. Yang pertama yaitu hasil kali dalam. Hasil kali dalam atau inner product merupakan sebuah ruang vektor yang berfungsi mengasosiasikan sebuah bilangan real, yaitu hasil kali V dan hasil kali U dengan sepasang vektor U dan sepasang vektor V di dalam V. Misalnya, V adalah sebuah vektor dan vektor U, vektor V merupakan elemen dari V. Maka notasinya seperti berikut. Dinamakan hasil kali dalam bila memenuhi 4 aksioma berikut. Yang pertama yaitu hasil kali vektor U, vektor V sama dengan hasil kali vektor V, vektor U. Itu bersifat simetris. Dan yang kedua, hasil kali vektor U ditambah vektor V, vektor W sama dengan hasil kali vektor U, vektor W ditambah hasil kali vektor V, vektor W. Itu bersifat aditivitas. Dan yang ketiga, untuk suatu K elemen R berlaku hasil kali K, vektor U, V sama dengan hasil kali vektor U, K kali vektor V, atau sama dengan K dikalikan dengan vektor U, vektor V. Itu bersifat homogenetis. Dan yang keempat yaitu hasil kali vektor U, vektor U. Dia harus lebih besar sama dengan 0 untuk setiap vektor U, dan hasil kali vektor U, vektor U sama dengan 0 untuk setiap vektor U sama dengan vektor 0. Itu bersifat positivitas. Contoh misalnya W subset dari R pangkat 3 yang dilengkapi dengan operasi hasil kali dalam berbentuk vektor U, vektor V sama dengan 2U1 V1 tambah U2 V2 tambah 3U3 V3 untuk semua vektor U dan vektor V elemen dari W. W adalah ruang hasil kali dalam atau RHD. Kita jawab, kita misalkan vektor U, vektor V, vektor W elemen dari W. Maka hasil kali vektor U, vektor V sama dengan 2U1 V1 tambah U2 V2 tambah 3U3 V3 sama dengan 2U1 V1 tambah U2 V2 tambah 3U3 V3. Maka sama dengan hasil kali vektor V, vektor U. Maka terbukti bahwa sifat yang pertama itu terbukti simetris, dan yang kedua hasil kali vektor U ditambah hasil kali vektor V, vektor W sama dengan hasil kali U1 tambah V1, U2 tambah V2, U3 tambah V3 di W1, W2, W3 sama dengan 2 kali V1 dikali W1, U2 V2 dikali W2, 3 kali U3 V3 dikali W3 sama dengan 2U1 W1 tambah 2 V1 W1, U2 W2 ditambah V2 W2, 3U3 W3 tambah 3 V3 W3 sama dengan 2U1 W1 tambah U2 W2 tambah 3U3 W3 ditambah 2 V1 W1 tambah V2 W2 ditambah 3 V3 W3 sama dengan hasil kali vektor U, vektor W ditambah hasil kali vektor V, vektor W.
bahwa terbukti sifat yang kedua itu aditivitas. Dan sifat ketiga, untuk suatu K elemen dari R, maka hasil kali K dikali dengan vektor U, vektor V sama dengan hasil kali KU1, KU2, dan KU3, V1, V2, dan V3 sama dengan 2 kali KU1, V1 tambah KU2, V2 tambah 3 kali KU3, V3 sama dengan K2U1, V1 ditambah K kali U2, V2 tambah K kali 3U3, V3, maka sama dengan K dikali dengan vektor U, vektor V. Untuk hasil kali K vektor U, vektor V sama dengan KU1, KU2, KU3, V1, V2, V3 sama dengan 2 kali KU1, V1 tambah KU2, V2 tambah K3, U3, V3 sama dengan 2U1 KV1 ditambah U2 KV2 ditambah 3 KU3 KV3 sama dengan hasil kali vektor U, K kali vektor V, bahwa terbukti sifat yang ketiga itu homogenitas. Dan yang keempat, untuk hasil kali vektor U, vektor U sama dengan 2U1 dipangkat 2 tambah U2 pangkat 2 tambah 3 U3 pangkat 2. Jelas bahwa hasil kali vektor U, vektor U dia lebih besar sama dengan 0 untuk setiap vektor U, dan untuk hasil kali vektor U, vektor U sama dengan vektor 0 atau vektor U sama dengan vektor 0 terbukti. Yang kedua yaitu panjang vektor, jarak vektor, dan besar sudut dalam RHD atau ruang hasil kali. Ingat kembali definisi panjang vektor, jarak, dan besar sudut suatu vektor pada ruang hasil kali dalam vektor Euclides, yaitu ruang hasil kali dalam yang didefinisikan sebagai hasil kali titik atau hasil kali dalam Euclides. Untuk panjang vektor, maka rumusnya sama dengan vektor V sama dengan akar dari V1 dipangkat 2 tambah V2 pangkat 2 ditambah sampai dengan Vn dipangkatkan 2 atau sama dengan akar dari V1 kali V1 tambah V2 kali V2 sampai dengan Vn dikalikan dengan Vn atau sama dengan akar dari Vn, Vn. Untuk jarak vektor, untuk dua vektor yaitu vektor V dan vektor U, maka didefinisikan sebagai D dalam kurung vektor V, vektor U sama dengan akar dari V1 kurang U1 dipangkatkan dengan 2 ditambah V2 kurang U2 dipangkatkan dengan 2 tambah dengan Vn kurang Un dipangkatkan dengan 2 atau sama dengan akar dari V1 U1 dikalikan dengan V1 kurang U1 ditambah V2 kurang U2 dikalikan dengan V2 kurang U2 sampai dengan Vn kurang Un dikalikan dengan Vn kurang Un atau sama dengan akar dari vektor V kurang vektor U dikali vektor V kurang vektor U atau sama dengan vektor V kurang vektor U dipangkatkan dengan setengah. Besar sudut dalam ruang hasil kali dalam. Untuk menentukan besar sudutnya, apabila ditanyakan beta, maka sama dengan cos beta sama dengan hasil kali vektor U, vektor V per hasil kali jarak vektor U dikali dengan vektor V. Contohnya, diberikan ruang vektor R pangkat 3 dan hasil kali dalam yang didefinisikan sebagai hasil kali vektor U, vektor V
sama dengan 3U1V1 ditambah 2U2V2 tambah U3V3. Hitunglah panjang, jarak vektor, dan besar sudut vektor jika diketahui vektor V sama dengan 3,0,3 dan vektor U sama dengan 0, minus 2,1. Panjang vektor dari V sama dengan hasil kali vektor V, vektor V dipangkatkan setengah, atau akar dari 3 dikalikan dengan 3 pangkat 2 tambah 2 kali 0 dipangkat 2 tambah dengan 3 dipangkatkan dengan 2 sama dengan akar dari 27 tambah 0 tambah 9 atau sama dengan akar dari 36 sama dengan 6. Untuk panjang vektor U sama dengan rumusnya masih tetap menggunakan rumus yang sama, maka hasilnya akar dari 3 dikalikan dengan 0 pangkat 2 tambah 2 dikalikan minus 2 pangkat 2 tambah 1 pangkat 2 atau sama dengan akar dari 0 tambah 8 tambah 1 sama dengan akar dari 9 sama dengan 3. Untuk jarak vektor V dan vektor U maka sama dengan jarak atau panjang vektor V dikurangi panjang vektor U dipangkatkan setengah, atau sama dengan akar dari 3 kurang 0 dipangkatkan 2 tambah 0 kurang minus 2 dipangkatkan 2 tambah 3 kurang 1 dipangkatkan 2 atau sama dengan akar dari 9 tambah 4 tambah 4 sama dengan akar dari 17. Jadi untuk jarak vektor V dan U sama dengan akar dari 17. Kalau untuk besar sudut cos beta maka sama dengan cos beta sama dengan hasil kali vektor U, vektor V dibagi dengan panjang vektor U dikali dengan vektor V atau sama dengan 0 kali 3 ditambah dengan minus 2 kali 0 ditambah dengan 1 kali 3 per 3 kali 6 sama dengan 3 per 18 sama dengan 1 per 6. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang basis ortogonal. Ortonormal. Sebuah himpunan vektor pada ruang hasil kali dalam dinamakan himpunan ortogonal jika semua pasangan vektor yang berbeda dalam himpunan tersebut adalah ortogonal atau tegak lurus. Sedangkan sebuah himpunan ortogonal yang setiap vektornya memiliki panjang normalnya 1 itu dinamakan dengan ortonormal. Untuk lebih mudah dan kita pahami, kita misalkan T sama dengan C1, C2 sampai dengan Cn pada suatu RHD. Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk suatu ruang hasil kali dalam. Yang pertama itu T dikatakan himpunan vektor ortogonal jika semua vektor di dalam T yaitu CI, Cj-nya sama dengan 0. Untuk setiap I tidak sama dengan J. Yang kedua, T dikatakan himpunan vektor ortonormal jika T itu merupakan himpunan ortogonal dan untuk setiap Ci elemen T maka vektor Ci sama dengan 1 atau setiap vektor dt merupakan vektor satuan. Kita lanjut pada contoh yang pertama itu diketahui vektor A sama dengan 1, 0, negatif 1, 0. Tentukan apakah dia itu merupakan himpunan ortogonal atau tidak. Kita jawab vektor U, V sama dengan 1, 0 ditambah dengan negatif 1, 0 sama dengan 1 dikali dengan negatif 1 ditambah dengan 0 dikali dengan 0. Kemudian sama dengan negatif 1 ditambah 0. Hasilnya adalah negatif 1. Maka ketika kita belajar pada
ruang hasil kali dalam Euclides, A itu bukan merupakan himpunan ortogonal. Kenapa? Karena dia menghasilkan negatif 1. Karena himpunan ortogonal itu harus sama dengan 0. Kita lihat pada contoh kedua. Di sini diketahui sebuah vektor B sama dengan 1, 0, 0, negatif 1. Apakah himpunan tersebut itu merupakan ortonormal? Nah, kita jawab U kali dengan V sama dengan 1, 0 ditambah dengan 0, negatif 1 sama dengan 1 kali 0 ditambah dengan 0 kali negatif 1. 1 kali 0, 0 ditambah dengan 0 kali negatif 1 adalah 0, sama dengan 0. Maka syarat pertama sudah terpenuhi bahwa dia itu merupakan himpunan ortogonal. Kita cari kedua. Vektor U sama dengan panjang vektor U sama dengan panjang 1 kali 0 sama dengan akar dari 1 pangkat 2 ditambah dengan 0 pangkat 2 sama dengan 1. Kemudian kita cari vektor panjang dari vektor V sama dengan 0, negatif 1 sama dengan akar dari 0 pangkat 2 ditambah dengan negatif 1 dipangkatkan dengan 2 sama dengan 1. Nah, maka syarat kedua juga terpenuhi bahwa panjang vektor itu adalah sama dengan 1. Maka pada ruang hasil kali dalam Euclides, B itu merupakan himpunan ortonormal. Kemudian kita lanjutkan pada perubahan basis. Suatu ruang vektor dapat memiliki beberapa basis jika terdapat sembarang vektor X dalam ruang vektor V yang memiliki himpunan vektor A dan B. Jika A sama dengan X1, X2 dan B sama dengan Y1, Y2 berturut-turut merupakan basis dari V, maka untuk sembarang vektor Z dalam V disebut dengan ZA dan ZB. Kita misalkan X1A sama dengan AB dan X2B itu sama dengan C dan D. Dari X1A sama dengan AB didapatkan X1 sama dengan AY1 ditambah dengan BY2. Kita misalkan ke dalam persamaan 1. Kemudian X2B sama dengan CD didapatkan X2 sama dengan CY1 ditambah dengan DY2. Kita misalkan dengan persamaan kedua. Kemudian ZA sama dengan K1 dan K2 didapatkan Z sama dengan K1 X1 ditambah dengan K2 X2 ke dalam persamaan ketiga. Dengan mensubstitusikan persamaan 1 dan persamaan 2 ke dalam persamaan ketiga, kita peroleh Z-nya sama dengan K1 dikali dengan AY1 ditambah BY2 ditambah K2 dikali dengan CY1 ditambah dengan DY2 sama dengan K1A ditambah K2C dikali dengan Y1 ditambah lagi K kali B K1B ditambah dengan K2D dikali lagi dengan Y2. Maka kita peroleh Z sama dengan K1A ditambah K2C, K1B ditambah dengan K2D sama dengan A, B, C, D dikali dengan K1 dan K2 sama dengan P kali ZB. P itu disebut dengan matriks transisi dari basis A ke basis B. Secara umum, jika A sama dengan X1, X2 sampai dengan Xn dan B sama dengan Y1, Y2 sampai dengan Yn berturut-turut, maka P-nya sama dengan X1B, X2B sampai dengan XnB. Jika P dapat dibalik, maka P inverse merupakan matriks transisi dari basis B ke basis A.